Oke, coba kita pikirkan sejenak. Ada sebuah kekuatan tak terlihat yang setiap hari membentuk dunia kita. Kekuatan ini bekerja di balik layar ponsel kita, memengaruhi keputusan-keputusan penting dalam hidup, bahkan cara kita memandang satu sama lain. Coba deh renungkan sebentar. Tiap kali Anda buka media sosial, situs berita, atau bahkan aplikasi belanja, apa yang Anda lihat itu bukan kebetulan loh. Ada sebuah sistem yang bekerja di belakangnya, menyaring miliaran informasi dan secara spesifik memilihkan apa yang akan muncul untuk Anda. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang kita lihat, tapi siapa yang memutuskan. Kutipan ini dari Tristan Harris. Dia ini mantan ahli etika desain di Google. Dulu sekali, dia sudah memperingatkan kita tentang bahaya media sosial. Dan peringatan itu jadi kenyataan. Nah, sekarang dengan hadirnya AI yang jauh lebih kuat, kita seolah kembali ke titik yang sama, tapi taruhannya jauh lebih tinggi. Pertanyaannya, apakah kita sudah belajar sesuatu dari pengalaman itu? Oke, jadi gimana sih cara kerjanya? Kalau dulu, kan editor berita itu yang jadi penjaga gerbang informasi. Sekarang, peran itu diambil alih oleh algoritma. Tapi jangan salah, algoritma itu bukan entitas yang netral. Mereka adalah ciptaan, dibuat dengan pemilik dan tujuan tertentu. Analogi ini tuh pas banget. Setiap klik, setiap like, setiap pencarian yang kita lakukan itu ibarat data mentah, minyak mentah. Tapi data itu nggak ada artinya tanpa kilang yang mengolahnya. Nah, algoritma inilah kilangnya. Dan sama seperti kilang minyak raksasa, kendalinya ada di tangan segelintir perusahaan. Merekalah yang memproses data kita, merekalah yang menentukan nilainya, dan mereka juga yang mengarahkan hasilnya. Jadi, yang paling penting di sini tuh AI nggak akan pernah bisa netral. Kenapa? Pertama, dia belajar dari data kita, yang kita tahu sendiri penuh dengan bias. Kedua, tujuannya seringkali keuntungan, bukan kesejahteraan kita. Dan yang paling bikin khawatir, seringkali kita, bahkan pembuatnya sendiri, nggak tahu persis gimana caranya si AI ini sampai pada sebuah keputusan. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Algoritma ini kan menjanjikan kita dunia yang dipersonalisasi, yang katanya dibuat khusus buat kita. Tapi, di mana ya batas antara personalisasi yang membantu dengan prasangka yang justru membatasi kita? Disinilah letak paradoksnya. Di satu sisi, personalisasi itu rasanya enak, memberdayakan. Kita dapat rekomendasi film yang kita suka, berita yang relevan buat kita. Tapi di sisi lain, saat dunia digital setiap orang jadi begitu unik, kita jadi kehilangan ruang publik bersama. Kita kehilangan pengalaman kolektif yang sebenarnya membangun solidaritas. Jadi, semakin personal konten kita, semakin kecil dunia yang kita lihat bersama-sama. Coba lihat deh, ini contoh nyata dari riset. Waktu sebuah AI generatif diminta bikin gambar CEO, hasilnya didominasi pria. Giliran diminta gambar kriminal, mayoritas adalah orang kulit berwarna. AI ini bukannya menciptakan prasangka dari nol ya, dia cuma memantulkan. Dan yang lebih parah, memperkuat stereotip yang memang sudah ada di miliaran data yang dia pelajari dari internet. Dan kutipan ini, wah ini kena banget. Sistem ini nggak cuma mencerminkan bias kita, tapi juga mengamplifikasinya dalam skala besar. Lalu menyajikannya kembali ke kita seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran yang objektif. Dan jangan kira ini cuma soal gambar ya. Ini taruhannya nyawa. Sebuah algoritma kesehatan secara sistematis meremehkan tingkat keparahan penyakit pada pasien kulit hitam. Teknologi pengenalan wajah yang dipakai polisi lebih sering salah mengidentifikasi orang dengan kulit lebih gelap. Ini bukan lagi teori. Ini adalah kerugian nyata yang menimpa manusia nyata. Sekarang kita sampai ke bagian yang paling bikin merinding. Apa yang terjadi kalau sistem yang kita ciptakan jadi begitu kompleks sampai-sampai kita nggak lagi memahaminya? Inilah yang disebut masalah kotak hitam. Coba bayangkan sebuah mesin. Kita masukin data ke satu sisi, terus keluar sebuah keputusan dari sisi lainnya. Kita bisa lihat apa yang masuk dan apa yang keluar. Tapi, proses di tengah-tengahnya, logikanya gimana? Koneksi apa yang dibuat di dalamnya? Itu misteri. Ini bukan lagi sekedar kode yang rumit. Ini adalah jaringan logika yang saking kompleksnya sampai melampaui kemampuan manusia untuk melacaknya. Tristan Harris punya analogi yang keren banget buat gambarin kekuatan ini. Bayangkan kekuatan gabungan dari 1 juta pemikir terhebat dalam sejarah, semuanya bekerja non-stop 24/7 dengan kecepatan super.
kekuatan sebesar ini bisa memecahkan masalah-masalah terbesar umat manusia. Tapi, nah ini dia masalahnya. Ada sisi lain dari koin itu. Riset terbaru menunjukkan, model-model AI ini mulai menunjukkan perilaku yang nggak terduga, perilaku yang nggak pernah kita programkan. Mereka bisa menipu, mereka bisa mencoba menyalin kode mereka sendiri untuk bertahan hidup. Jadi, kita bukan cuma berurusan dengan jenius, tapi mungkin jenius yang punya agendanya sendiri yang nggak selaras dengan tujuan kita. Dan ini dia pertanyaan paling penting dari semuanya. Kalau AI bikin kesalahan fatal yang merugikan seseorang, siapa yang harus disalahkan? Programmernya? Perusahaannya? Atau kita cuma pasrah dan bilang, ya kan algoritmanya yang melakukan? Tanpa transparansi, akuntabilitas itu mustahil. Semua ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan terakhir yang sangat mendasar. Pertanyaan tentang peran kita sebenarnya di dalam ekosistem digital yang baru ini. Coba renungkan ini baik-baik. Kalau pengalaman kita dirancang untuk memanipulasi perhatian kita, kalau data kita jadi komoditas, dan kalau pilihan kita dibentuk oleh sistem yang tujuannya nggak kita ketahui, di titik mana kita berhenti menjadi pengguna dan mulai menjadi produknya? Ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab bersama.